Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Ya, ini sudah hadir Windy. Oke, sudah ada Windy, Maya, Eagle, Huda, dan Naufal ya. Oke, di sini untuk kelas ini kita ada 8 orang ya. Yang mengerjakan soal tadi 8 orang, ini udah datang 4, berarti 4 orang lagi belum nyampe. Baik, untuk pelajaran kali ini kita tentang program linear ya. Untuk nilai tryout, kemarin kalian sudah mengadakan tryout yang kedua ya. Di sini sih nilai yang paling tingginya bagus ya, sudah ada yang dapat nilai 845 ya teman-teman. Terus ada yang 704. Tapi ada juga teman kita masih nol ya, masih ada nol satu orang. Tapi yang lainnya itu sudah di atas seratusan ya. Sebagian besar nilainya 400 500 ya. Jadi udah bagus-bagus lah ini. Mantep lah. Kalau udah 400 500 sudah bagus banget tuh ya. Tinggal sedikit aja tuh ting jadi 600 kan. Mudah-mudahan kalau udah 600 sudah lulus ya. Oke, seperti itu gambarannya ya untuk nilai tryoutnya. Nah, untuk yang sekarang kita tentang program linear. Program linear itu didasari oleh sistem pertidaksamaan dulu ya. Seperti ini ya. Nah, ini dasarnya. Kita lihat dulu. Nah, mudah-mudahan bisa nulis di sini ya. Nah, jadi sistem pertidaksamaan itu sendiri adalah suatu pertidaksamaan berpangkat satu ya, sistem pertidaksamaan linear di sini ya. Bentuknya kan sebenarnya seperti ini. AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, ataupun lebih dari bisa aja ya. Lebih dari sama dengan C gitu. Bentuknya seperti ini gitu. Ini pertidaksamaan linear, pertidaksamaan berpangkat satu ya. Nah, jadi pertidaksamaan linear ini kalau dilanjutkan ada fungsi objektifnya jadi program gitu ya, program linear gitu ya. Jadi pertidaksamaan linear dan program linear sebetulnya itu sama gitu, hanya beda sedikit. Kalau program linear dia punya yang namanya fungsi objektif seperti itu. Dia punya fungsi tujuan itu aja. Sedangkan pertidaksamaan linear tidak punya fungsi tujuan gitu. Dimana di sini fungsi tujuannya itu adalah fungsi dua variabel ya. Fungsi z misalkan disebut, atau fungsi fx, y. Ya, dalam hal ini misalkan dia biasanya ax tambah by juga ya. Di sini rumusannya begini. Nah, gitu ya. Nah, dia fungsi dua variabel gitu. Nah, ini jadi program gitu. Dari pertidaksamaan linear menjadi program linear. Nah, untuk program linear ini dari post-test yang adik-adik lakukan tadi, post-test, pretest yang adik-adik lakukan tadi, kalian 8 orang yang mengisi post-testnya, nilainya sedang lah ya, sedang. Jadi ada yang nilai 90 paling tinggi, ada ya paling tinggi nilainya 90. Terus yang paling rendahnya tapi dapat nilainya 10, skor 10 doang dapatnya gitu. Terus ada 70, 80 nggak ada, 60, 50, terus ada 20 gitu. Jadi sedang lah, karena ada juga yang bagus kan. Tapi ada yang masih kurang banget nih.
Itu ada yang sudah sembuh, tapi ini masih kurang sekali ya. Baru dapat 1 soal gitu, berarti kan yang lainnya masih gelap ya, seperti itu. Dan bagaimana cara mengerjakan pertidaksamaan linear? Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan linear ya di sini. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita ubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi ya AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, ataupun yang lebih dari sama dengan C, baik kurang dari maupun lebih dari, semuanya diubah jadi persamaan dulu. Jadinya diubah menjadi AX ditambah BY sama dengan C gitu ya. Supaya apa tujuannya seperti ini? Supaya bisa digambarkan gitu. Karena kalau pertidaksamaan kan nggak bisa digambarkan. Yang bisa digambarkan adalah garis kan gitu. Jadi kita gambar dulu AX ditambah BY sama dengan C kayak gitu. Terus langkah keduanya itu gitu. Gambarlah grafik persamaan tersebut, garisnya gitu. Gambarlah garisnya gitu kan. Langkah kedua. Bagaimana menggambar garis ini? Menggambar garis untuk apa namanya, persamaan garis. Ya kita tahu persamaan garis kan ya. Cara menggambarnya mudah, sangat mudah sekali. Kita cari titik potong sumbu X-nya, selesai. X, 0 berarti kan. Terus kita cari titik potong sumbu Y-nya gitu, berarti 0, Y gitu aja. Dari kedua titik ini dihubungkan, terbentuklah garis pastinya. Ya kalau ada dua titik dihubungkan pasti terbentuk sebuah garis. Nah kemudian langkah ketiga, ini kan pertidaksamaan gitu ya. Ini yang kita gambarkan nanti kan baru berupa garis gitu. Contohnya gambarnya seperti ini nih. Ini nih berupa garis doang begini. Nah kalau pertidaksamaan kan kalau kayak gini kan cuma persamaan garis nih. Ini dia melewati 0,4 dan 6,0 gitu ya. Ini hanya sebuah garis, bukan pertidaksamaan gitu kan. Nah bagaimana supaya dia menjadi pertidaksamaan? Ambil titik sembarang gitu. Ambil titik bebas di mana aja sebetulnya gitu ya. Yang tidak dilalui garisnya. Nah ini nih. Jadi titik itu tidak ada di garis ini pastinya gitu ya. Nah kalau saya sih, nah di sini biasanya untuk mempermudah ini untuk ya. Biasanya untuk mempermudah dipilih 0,0. Nah ini biasanya dipilih nih pusat koordinat ini gitu. Ini kan tidak dilalui garis gitu. Titik O 0,0 kan. Kenapa dipilih ini? Karena kan titiknya X-nya 0, Y-nya 0 gitu. Kalau X0, Y0 kan menghitungnya mudah gitu kan. Kayak gitu. Udah deh, ambil titik sembarang ini ya. Asalkan tidak ada di garis ini pokoknya. Gitu. Nah, setelah itu, setelah kita pilih titik sembarang itu, kita sudah dapat misalkan titiknya, kita pilih 0,0 gitu ya. Boleh nggak titik lain? Boleh dong, di mana aja boleh. Misalkan di sini 0,2, 0,1, 0,3 boleh. 1,0, 2,0, 5,0 boleh, 7,0 di sini juga boleh sebetulnya gitu. Tapi lebih mudah 0,0 gitu ya. Setelah kita ambil itu titik sembarang itu, substitusikan dia gitu. Artinya masukkan tuh nilainya. Masukkan titik tersebut ke dalam pertidaksamaannya. Ke dalam pertidaksamaan ya, bukan persamaan, oke? Ke dalam pertidaksamaan. Nah, kalau itu sudah selesai, langkah kelima gitu. Tinggal memeriksa hasilnya gitu. Periksa hasilnya. Apabila hasil substitusi benar, nah kalau dia benar, misalkan dia lebih dari gitu ya, benar gitu kan, maka daerah yang bersangkutan benar. Apabila salah, maka daerah yang bersangkutan salah. Maksudnya, apabila hasil substitusinya benar, maka daerah yang bersangkutan benar. Dalam artian benar artinya sebagai daerah himpunan sebagai daerah himpunan penyelesaian gitu loh maksudnya. Sebagai daerah HP gitu deh. Sebagai daerah himpunan kalau benar gitu. Tapi kalau salah berarti bukan gitu. Ini yang bersangkutan berarti salah, maksudnya bukan daerah himpunan penyelesaian gitu. Bukan daerah HP gitu. Kalau salah titik uji tadi gitu. Catatan,
Biasanya daerah yang memenuhi akan diarsir, biasanya loh ya. Biasanya daerah yang memenuhi akan diarsir gitu. Daerah penyelesaian biasanya memang itu yang diarsir. Akan tetapi untuk mempermudah pengerjaan, maka daerah yang tidak memenuhi kita arsir terlebih dahulu. Nah, loh. Nah, no ya. Ini kontradiksi loh kata-kata ini ya. Ini kontradiksi sumpah ini. Kontradiksi. Biasanya daerah yang memenuhi daerah penyelesaian itu akan diarsir. Akan tetapi kata dia, untuk mempermudah pengerjaan, maka daerah yang tidak memenuhi malah yang diarsir lebih dahulu. Nah, ini kan lucu kalimat ini. Bagaimana dong ini? Ya. Memang biasanya yang diarsir itu daerah penyelesaian. Cuman memang kalau kita arsir daerah penyelesaian, kalau misalkan garisnya ada 3 itu, apalagi warna kita cuma 1 gitu ya, maksudnya pulpen kita warna cuma 1 gitu, warna hitam doang atau warna biru doang, maka nanti kita bingung tuh arsirannya itu jelimet gitu loh. Makanya yang diarsir itu malah daerah yang bukan gitu, supaya pala nggak pusing gitu, sehingga daerah putih nanti daerah penyelesaian. Tapi pada akhirnya daerah putih itu yang diarsir gitu loh. Jadi daerah yang diarsir duluan tadi ini kita arsir terlebih dahulu itu dihapus lagi gitu loh, dihilangkan atau dibikin gambar baru gitu. Gambar yang baru terus daerah penyelesaiannya yang diarsir, kira-kira kayak gitu maksudnya ya. Seperti itu ya. Oke. Itu dulu pengantarnya, silakan kalau mau di SS ya. Ingat tuh langkah-langkah ini. Ya, langkah-langkah ini tidak harus strict kita ingat seperti ini ya, nggak harus wajib kayak gini betul gitu, nggak lah ya. Ya, yang penting kita paham langkahnya seperti ini gitu. Pokoknya kita ngerti lah cara menggambar pertidaksamaan linearnya, itu aja sih intinya. Masalah langkahnya apakah harus 5 langkah begini persis, ya nggak seperti itu juga gitu ya. Pokoknya kita paham nih step-step ini nih, supaya kita bisa menggambarkannya ya. Oke, contoh nih ada di sini contohnya. Nah, supaya kita bisa melihat contoh ini lebih jelas, nanti kita geser ya, tapi ketika digeser ini dihapus, jadi makanya saya bilang di screenshot. Sudah ya, kalau sudah di screenshot kita hapus 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lihat contoh ini. Nah, ini aja dulu. Tentukan himpunan penyesuaian dari sistem pertidaksamaan. Ini cuma 1 ya, garisnya cuma 1. Nanti kalau di dalam program linear dia bisa 2, 3, 4 garis ya. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 0. Kemudian x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi garisnya di sini cuma 1. Kalau x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, itu sumbu y dan sumbu x aja. Kayak gitu. Jadi jawab nih. Pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 12 diubah menjadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, untuk x0, nah itu tuh. X-nya 0 gitu kan. Berapakah y-nya? Oh, 4 gitu kan. Berarti ini titiknya 0,4. 0,4 itu titik potong sumbu y yang ini tuh. Gitu. Terus kalau y-nya 0, y-nya nggak ada bagaimana? 2x sama dengan 12. Berarti x-nya 12 bagi 2, 6 gitu. Nah, kalau dia titik potong sumbu x 6,0 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi titik potong sumbu x dan sumbu y sudah ada 0,4 dan 6,0. 6,0 yang ini gitu kan. Persamaan garis melalui titik 0,4 dan 6,0 ini nih, garis yang ini dihubungkanlah kedua titik ini gitu. Seret, jadi dia. Itulah langkah pertama, jadi garisnya sudah terbentuk. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pilih titik 0,0 ini.
kan gitu. Kita pilih titik 0,0-nya, kita substitusikan dia ke pertidaksamaannya. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 0 kan gitu. Iya, kurang dari sama dengan 0 ya. Sehingga 2 kali 0 karena x-nya 0 gitu. Y-nya 0 juga. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12. Ini benar ya. Benar dong ini. Nah, gitu kan. Benar. Ternyata benar gitu. Ini berarti daerah yang mengandung titik 0,0 ini adalah benar sebagai daerah HP. Ya. Benar sebagai daerah himpunan penyelesaian. Sementara daerah yang tidak mengandung 0,0 adalah salah. Jadi ini kan garis ini hanya ada 2 daerah. Ke atas kalau nggak ke bawah sini, ke 0,0 ini gitu kan. Nah, jadi ke 0,0 ini daerah HP, ke atas bukan kayak gitu. Untuk kurang dari ini ya. Untuk itu kita arsir daerah yang tidak mengandung 0,0. Ya, jadi kita arsir yang ke atas sana gitu. Misalkan kita berikan warna ini diarsir sama dia ya. Ini diarsir warna biru nih. Ke sana gitu. Nah, ke sana. Nah, kayak gitu. Nah, ini dia. Nih, pokoknya semua gitu. Diarsir gitu kan. Nah, daerah penyelesaiannya dia, DP-nya dia ataupun DHP, DP-nya itu ke sini ya, daerah penyelesaian ataupun HP-nya, himpunan penyelesaiannya ke sini. Ke 0,0 ini. Yang diarsir yang bukan HP ya. Begitu petunjuknya dia. Selanjutnya terdapat pertidaksamaan ini ya. X lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Karena X0 menunjukkan sumbu Y, ya, X0 itu menunjukkan sumbu Y, maka daerah X lebih dari sama dengan 0 adalah di sebelah kanan sumbu Y. Untuk itu, daerah yang memenuhi adalah di sebelah kanan sumbu Y. Jadi yang benar adalah untuk X lebih dari sama dengan 0, itu di sebelah kanan sumbu Y ini gitu ya. Ini sumbu Y ya. Nah, sehingga kita arsir daerah di sebelah kiri sumbu Y, karena yang di sebelah kiri ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini X lebih dari sama dengan 0. Misalkan kita arsir dengan warna hijau misalnya. Ini bukan penyelesaian yang diarsir nih. Seret, 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 seret. Nah, ini dia nih. Ini kita sengaja warnanya warna-warni ya. Coba kalau satu warna pusing kita ini. Nah, gitu diarsir. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0 nih, untuk yang ini. Jadi X lebih dari sama dengan 0 nih yang biru ya. Nih. Aduh. X lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 sama juga. Berarti untuk Y lebih dari sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X gitu. Kemudian ini kita arsir dengan warna misalkan merah jambu ya. Jadi untuk Y lebih dari sama dengan 0, Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Y lebih dari sama dengan 0 yang benar itu adalah berarti ke atas gitu ya, lebih dari sama dengan 0. Maka yang tidak benar adalah ke bawah sini gitu. Ke bawah sini. Jadi diarsir ini. Nah, gitu. Ini terus di bawah sumbu X ini semua diarsir. Karena bukan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya kan yang ke atas gitu. Maka di sini jelas kita lihat tuh daerah penyelesaiannya adalah yang putih gitu. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya yang putih ini gitu. Jadi di sini kalau kita arsir sebagai daerah penyelesaian kita arsir, yang putih ini akan jadi coreng-moreng, nggak jelas gitu loh. Apalagi dengan warna yang sama, kita akan kebingungan. Sehingga di situ dia bilang, pada awalnya kita arsir yang bukan gitu loh. Tapi pada akhirnya nanti diarsir daerah penyelesaian ini gitu. Ya, HP ini yang putih ini yang diarsir gitu. Artinya, begini artinya. Setelah seperti ini ya, maka ini sebetulnya dihapus gitu, terus diarsir daerah penyelesaiannya adalah yang putih ini, seperti itu. Tapi apakah langkah seperti itu wajib? Enggak juga. Langkah seperti itu tidak wajib. Kalau memang kita bisa, kalau kakak biasanya enggak diarsir-arsir kayak begini.
Kalau saya itu kalau kita sudah ahli begini itu lama-lama kita ngerti sendiri, kita pakai panah-panah aja gitu. Terus nanti kita dapat tuh daerah penyelesaiannya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu dia. Daerah penyelesaian dia seperti apa di sini. Nah, ya kan pada akhirnya yang putih yang ini ya, ini panjang penjelasannya ke bawah ya. Nah, yang putih inilah daerah penyelesaiannya itu ya. Dengan langkah-langkah yang harus kita buat itu. Jadi ini adalah HP-nya. Ini tuh yang putih yang sedikit ini gitu ya, itu HP-nya. Nah, sekarang kan kita dapat HP-nya tuh ya. Coba kita lihat lagi ke bawahnya. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, pada akhirnya HP itu adalah ini gitu loh, lihat tuh. Setelah itu, kemana lagi? Aduh. Nah, lihat tuh. No. Kok begini ya? Jelas. Bergeser cepat banget. Nah, pada akhirnya yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian itu gitu loh pada akhirnya. Nih. Nah, jadi pada akhirnya yang putih ini yang diarsir gitu. Awalnya doang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian gitu awalnya supaya gampang digambarkan, tapi pada akhirnya lihat ini jadinya begini. Jadi dibuat gambar baru lagi gitu ya. Nah, kalau kita di sekolah sebenarnya tidak usah dibuat gambar baru lagi, ya udahlah yang putih ini aja kita tulis daerah himpunan penyelesaian gitu boleh. Tapi kalau di dalam ujian UN atau UTBK gitu ya, atau di ujian mandiri ataupun ujian internasional gitu, kita tes kemana gitu misalkan ya, tes ke Singapura misalkan atau tes ke Amerika gitu ya, sekolah di Harvard atau di NTU misalnya gitu ya, yang diarsir ini sebagai daerah penyelesaian bukan yang putih begini gitu loh, sehingga memang pada akhirnya kita harus mengarsir daerah penyelesaian kita seperti itu ya. Oke, ini buat teman-teman yang belum paham betul cara membuat DHP ya, daerah himpunan penyelesaian, seperti ini langkahnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada kita ke program linearnya. Jadi ini pengantarnya ini ya, tidak sama linear. Ini udah nggak ada lagi juga di bawahnya ini. Ini kok laptop saya lambat banget ya, kenapa ya? Aduh, rusak apa? Aduh, kenapa jadi begini dia ya? Wah, ngegeser-geser susah banget. Astaga, keberatan beban kan ini. Aduh, hancur deh. Aduh, ya ini dua latihan soalnya aja ya udah. Oke, tidak ada pertanyaan. Bagaimana Eagle? Ada mau ditanya deh? Ketika. Oke, Diva Muhammad. Ketika. Oke. Baik, kalau begitu ini kita tutup ya. Kita tutup. Waduh, lama banget gerakan laptopnya sumpah. Nggak tahu kenapa begini. Dari awal dinyalain tadi Lola. Apa memorinya berat. Oke, sekarang kita lanjut ke program linear dari sistem pertidaksamaan linear tadi ya. Kan kita udah tahu tuh ya cara gambar-gambarnya ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah ngerti, nah ini nih kita ke program linear. Bedanya pertidaksamaan linear dan program linear tadi kan bedanya cuma tipis ya, bahwa kalau program linear dia punya fungsi tujuan gitu, punya fungsi objektif yang akan kita cari nilai maksimum maupun nilai minimumnya kayak gitu. Program linear ini ya, namanya program kan berarti suatu rencana ya, suatu rencana ataupun suatu rancangan untuk mendapatkan sesuatu kan, untuk mencapai sesuatu gitu, disebut program kan gitu ya. Jadi di sini pun ya rancangan untuk mencari suatu nilai terbesar dan nilai terkecil gitu dari suatu fungsi tujuan.
fungsi objektif biasanya disebutkan Z ataupun Fx, Y, Ax ditambah By gitu. Ini mau dimaksimumkan seperti itu ataupun diminimumkan, dicari nilai terbesar dan atau nilai terkecilnya seperti itu. Nah, di sini pertidaksamaan linear dua variabel gitu kan ya. Jadi pertidaksamaan dua variabel adalah pertidaksamaan dalam memuat dua variabel dan variabel berpangkat satu, itu pengertiannya lah ya. Nah, cara menggambarnya kan seperti tadi ya. Udah, ini langkah-langkah, ini langkah yang tadi ini. Ambil sembarang bla 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 bla. Udah selesai itu. Ya, ini udah kita bahas tadi. Udah ngerti ya cara menggambarnya. Nah, sekarang kita geser ke bawahnya lagi seperti apa dia penjelasannya. Ini pokoknya sama dengan yang udah kita pelajari tadi, cara menggambar garisnya aja itu. Nah, sekarang sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari, nah jadi kalau sistem dia udah gabungan, bukan cuma satu aja ya, bukan satu pertidaksamaan linear dua variabel, bukan, tapi dia gabungan dari dua ataupun lebih gitu. Jadi bisa dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Tapi ya pokoknya lebih dari dua gitu, disebut sistem satu kesatuan seperti itu ya. Jadi ini teorinya ringkas ya. B terus C juga begitu aja teorinya nih. Model matematika dan program linear. Model matematika adalah bentuk perumusan matematika yang diperoleh dengan cara menerjemahkan terlebih dahulu kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linear. Jadi maksudnya itu model matematika itu menerjemahkan, artinya sebetulnya mengubah ke dalam rumus-rumus matematika ya. Mengubah ke dalam diubah menjadi rumus pertidaksamaan linear gitu sebenarnya. Rumus pertidaksamaan linear ya, itu disebut model matematika. Dari apa? Ya dari sebuah soal cerita sebenarnya ya. Perumusan materi yang diperoleh dengan cara menerjemahkan terlebih dahulu kendala-kendala. Jadi kendala-kendala ini berupa soal cerita gitu, berupa permasalahan yang dibuat dalam bentuk soal cerita gitu ya. Sedangkan program linearnya itu sendiri adalah cara menentukan nilai optimumnya gitu ya. Optimum bisa terkecil bisa terbesar ya, namanya optimum dari model matematika yang udah dibuat itu gitu loh ya. Jadi menentukan nilai optimum dari model matematika yang terdiri atas beberapa pertidaksamaan linear gitu. Nilai optimum fungsi tujuan atau fungsi objektif dapat ditentukan dengan menggunakan dua metode, dua cara gitu ya. Metode uji titik pojok dan metode garis lidik. Nah, ada lagi sebenarnya metode gradien ya, ada tuh. Cuma memang metode gradien di buku jarang diajarkan dan memang agak ribet juga sih metode gradien. Jadi lebih bagus memang yang dua ini. Bahkan kakak cuman menggunakan satu aja, yaitu metode uji titik pojok gitu. Karena ini apa ya, lebih praktis gitu ya. Praktis walaupun memang metode uji titik pojok ini agak ribet sih gitu ya. Maksudnya kadang dia lebih panjang caranya gitu, tapi dia praktis gitu loh. Artinya berlaku untuk segala model dan hasilnya jelas gitu. Kalau metode gradien agak susah emang. Kalau untuk hanya dua garis bolehlah ini. Ya hanya dua garis deh saya sebut ya. Dua sistem pertidaksamaan linear. Metode gradien oke tuh, bagus tuh. Kalau metode garis selidik sebenarnya untuk segala kondisi bagus juga. Cuman dia ini gambarnya harus sesuai skala gitu loh. Nah ini bikin gambar ini yang ribet gitu. Gambar sesuai skala gitu. Walaupun gambarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Kalau yang sebenarnya kan kadang susah juga bikinnya. Misalkan gini, koordinatnya 40,0 misalkan. Waduh, kalau kita bikin dalam ukuran senti, 40 cm, satu layar ini lewat gitu loh. Ya nggak bisa dong digambarkan. Nah kita pakai skala gitu, 40 itu misalkan 4 cm boleh dong, berarti 4 cm ditulis angka 40 gitu ya.
Terus kalau 30 3 senti gitu, bisa. Tapi ya kayak gitu tuh, harus sesuai skalanya tapi. Nah, kayak gitu. Itu susahnya garis selidik di situ gitu. Kesusahannya di situ. Jadi gambarnya itu harus betul-betul benar gitu skalanya, walaupun ukurannya tidak sesuai yang sebenarnya ya. Tapi skalanya benar, ya kendalanya di situ gitu. Kalau uji titik pojok ini dia nggak perlu gambar apa ya, gambar sih perlu lah ya, tapi gambarnya ecek-ecek pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu titik pojoknya gitu aja. Gitu ya. Yang penting tahu titik pojoknya. Jadi di sini kita bahas uji titik pojok aja ya. Kalau garis selidik ini sebenarnya adalah garis selidik itu persamaannya adalah persamaan apa? Persamaan garis ya. Persamaan dari fungsi objektifnya itu gitu. Tapi nanti dia dikasih konstanta K seperti itu ya. Jadi fungsi objektifnya Z sama dengan AX ditambah BY ini nanti di sini dikasih sebuah nilai K gitu. Dengan mengubah-ubah nilai K ini, nilai K-nya diubah-ubah, kita akan menggeser-geser garisnya tuh gitu loh. Ya, garisnya itu digeser-geser ke atas ke bawah gitu. Ya, digeser dengan mengubah-ubah nilai K-nya, K-nya 10, K-nya 20, K-nya 30, K-nya min 10, min 30, dia akan berpindah-pindah terus nanti. Nah, dengan garis selidik itu nanti akan kelihatan tuh garis yang disentuh paling akhir oleh garis ini itu adalah nilai maksimum gitu ya. Tapi kalau garis yang paling awal itu nilai minimum kayak gitu. Ya cuman mencontohkannya agak susah ini garis selidik kalau apa ya, kalau gambarnya nggak sesuai harus pakai penggaris tuh ya. Nah dia di layar monitor gini susah bikinnya, harus pas. Kalau nggak pas nanti titiknya itu nggak pas pula gitu ya, agak ribet gitu. Jadi kita pakai uji titik pojok ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai maksimum minimumnya dengan uji titik pojok? Nah, caranya adalah seperti ini. 1, 2, 3 ini kita hapus ya. Mari kita lihat di sini dia. Oh, metode uji titik pojok ya. Metode garis selidik sebenarnya dijelasin juga sih sama dia. Ada penjelasannya. Metode uji titik pojok. Yang pertama dia jelasin. Cara menentukan nilai optimum atau optimum itu maksimum minimum ya, disebut optimum. Minimum juga optimum juga. Ya biaya paling kecil gitu kan ya, biaya murah-murahnya gitu kan. Optimum juga dong. Kalau maksimum ya hasil sebesar-besarnya, keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Dari fungsi tujuan ini nih, X tambah BY ini dengan menggunakan metode uji titik pojok, yaitu dengan menghitung setiap nilai dari AX ditambah BY itu untuk setiap pojoknya gitu, setiap pojokan pada daerah HP gitu ya. Jadi harus pada daerah himpunan PNS. Kalau di luar daerah himpunan PNS nggak mungkin dong kan gitu ya. Nilai terbesar sebagai nilai maksimum, nilai terkecilnya sebagai nilai minimum, seperti itu. Nah kalau garis selidik ini nih, rada rempong kan ini. Kalau metode garis selidik, langkah-langkah menentukan nilai optimumnya adalah dengan menggunakan metode garis selidik, yaitu tetapkan persamaan garis selidik ini. Mana ini A-nya ini? Ini ada A-nya ya di sini, AX tambah BY ya. Sama dengan K. K ambil berapa bilangan tertentu gitu, terus diubah-ubah itu gitu loh. Ya. Buat garis yang sejajar dengan AX tambah BY sama dengan K tadi. Nah, ketentuan nilai optimum fungsi tujuannya sebagai berikut ini nih. Ketentuannya nih, coba lihat di sini. Satu tabel begini ketentuannya. Tapi sebenarnya nggak serumit ini juga sih, cuman ya yang penting kayak yang kakak bilang tadi aja sih sebenarnya. Yang paling terakhir disentuh garis itu disentuh garis selidiknya itu adalah nilai maksimumnya. Kalau yang paling pertama disentuh adalah nilai minimum, misalnya gitu aja sih. Gradien garis selidik ini pakai gradien segala, gradien positif, gradien negatif. Walah, kalau kayak gini ruwet lah. Kalau gini susah ngejelasinnya nih. Ketentuan titik yang dilalui garis selidik paling kiri, paling kiri lagi.
nilai fungsi tujuannya maksimum, minimum. Ini susah lah, ini penjelasannya susah dipahami. Kayak yang kakak bilang tadi aja, kalau yang lebih dulu disentuh garis itu disebut sebagai titik minimum, tapi kalau yang paling akhir disentuh garis itu disebut sebagai nilai maksimum, gitu aja. Kalau masalah gradien positif, gradien negatif ini rada susah ini memahaminya ya. Ya, agak rempong ya. Tapi tanpa cara kedua ini pun, dengan cara pertama pun kita bisa kok mencari semua model nilai maksimum minimum dari suatu apa namanya, program linear ya. Oke. Jadi nggak usah terlalu pusing juga lah dengan cara garis selidik ini ya. Toh garis selidik ini gambarnya harus sesuai skala kan, jadi agak susah juga pas ujian juga, masa kita bikin gambar sesuai skala begitu, memusingkan ya kan. Kita pakai uji titik. Cuman kalau di sekolah memang harus tuh, karena perintah soalnya biasanya dengan menggunakan metode garis selidik, selesaikanlah soal berikut gitu loh ya. Nah, kalau di sekolah harus dikuasai ini gitu. Tapi kalau di UTBK kan nggak ada perintah begitu. Masa iya soal begitu? Enggak dong. Namanya dalam permasalahan kehidupan kan kita bebas memilih cara apapun untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Kalau di sekolah kenapa disuruh dengan metode garis selidik misalkan, atau disuruh dengan metode uji titik pojok? Karena si guru lagi mengajarkan metode ini sehingga disuruhlah metode itu gitu. Tapi dalam kenyataan permasalahan dalam kehidupan manusia kan tidak harus diselesaikan dengan cara ini gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi UTBK itu kan nggak mungkin dong panitia menyuruh selesaikan dengan garis selidik, nggak ada lah ceritanya itu. Ya. Oke, demikian saja penjelasannya. Bagaimana supaya kita lebih ngerti harus dicontohkan ya. Oke, kita lihat contoh. Contohnya. Oh, dia langsung soal begini ya. Wah, kalau langsung soal begini susah ya. Nggak ada contoh dia. Oke, kalau nggak ada contoh, contohnya langsung kita ambil dari soal yang kalian kerjakan tadi. Sekalian aja itu kita bahas ya. Oke, mari kita ke situ aja. Jadi ini kita tutup dulu lah ini. Kita ke situ, soal yang kalian kerjakan tadi. Sebagai contohnya itu ya, buat latihan juga. Ini dia. Lambat ya laptop saya, sumpah. Ini udah di-share belum muncul. Wah, ini ada masalah ini laptop ini. Aku jadi bebannya berat ini. Kekurangan RAM kayaknya. Lah. Kok ini nggak bisa. Waduh. Mana dong? Mana sih? Wah, ini gawat laptop bah. Aduh, ini dari sananya bagaimana? Suara saya putus-putus nggak ya? Lancar, Kak. Oh lancar ya, berarti laptopnya yang lambat ini. Mau nampilin soal tadi ya udah kalian kerjakan, tapi susah. Lagi nggak mau dia. Aduh, kenapa sih? Kok page unresponsive? Kenapa lah ya? Apa ditutup dulu apa Google Chrome-nya ini kali? Aduh, nggak benar ini. Ya nggak respon sama sekali. Gimana dong? Hanya kena aplikasi yang jalan sih di laptop ini. WhatsApp lah, Zoom lah, berat. Duh, mana laptopnya udah jadul lagi.
Ya Kak, kayaknya harus ada aplikasi yang harus dibuang dulu. Iya, tapi nggak bisa. Harus jalan semua. WhatsApp jalan di background, segala macam lah ini. Tar. Plus kondisi internetnya lagi lambat kayaknya ini juga. Kalau internetnya cepat biasanya enggak itu. Oke. Tadi udah kalian kerjakan, saya buka dulu. Oke. Ya, ini dia. Sudah terbuka. Share. Oke. Udah kelihatan ya? Adik-adik? Kelihatan? Sudah Kak? Oke, baik. Di sini yang pertama kayak gini model ya. Ini yang diarsir, ini nggak lazim ini ya. Jadi yang kayak gini ini memang apa ya, tidak umum lah ya. Ini coba kalian perhatikan ini. Atau kita jangan yang ini dulu deh. Nah ya, ada nggak sih yang lain? Ini dulu kali ya. Nomor 6 ini dulu deh. Oke, pertama ini dulu kita bahas. Nah, oke, ini kita bikin dulu lah garisnya ya, seperti ini. Tapi sebenarnya di sini aja kecil juga lah kayak gitu ya. Sini kecil aja. Sama segede ini ya. Kita ikutin aja besarnya garisnya dia gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini pusat koordinat ya. Nah, di sini daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2x tambah y lebih dari sama dengan 8, x tambah 2y lebih dari sama dengan 12, y lebih dari sama dengan 3 yang ditunjukkan pada gambar berikut ya. Oke. Jadi langkahnya kan yang pertama ini kita buat jadi sama dengan gitu ya. Jadi 2x ditambah y sama dengan 8 gitu aja. Dan ini kita beri nama dulu ya. Misalkan dia garis 1 gitu lah ya. Kasih nama, kenapa? Karena ada temannya satu lagi. Kalau nggak dikasih nama kita nggak tahu nanti mana kemana gitu kan. Jadi 2x tambah y sama dengan 8, kita buat jadi garis nih. Terus cara nentuinnya itu gini aja ya, pakai panah aja lah gitu ya. Jadi kalau y-nya 0 dulu kalau saya ya. Kalau di penjelasan tadi kan x 0 dulu, sama aja sebenarnya. Kita y 0 dulu deh. Y 0 berarti kan 2x sama dengan 8. Berarti x 4 gitu ya. Saya langsung ya, nggak nulis 2x sama dengan 8, nggak, langsung aja gitu. Jadi berarti ini kan 4,0 gitu ya. Itu artinya sebenarnya kalau kita tuliskan boleh deh, untuk awal-awal ditulis dulu lah ya. Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, 2x sama dengan 8. Berarti X-nya 4. Titiknya 4,0 gitu ya. Selanjutnya kalau X sama dengan 0 gitu, berarti Y sama dengan ya 8. Langsung aja gitu kan. Berarti ini 0,8 gitu. Itu garis 1. Ya. Kemudian garis 2, X tambah 2Y gitu ya. X tambah 2Y sama dengan 12 gitu. Ini garis kedua nih. Nah, terus titik-titiknya tuh gitu. Sama kayak gini ya, kalau Y-nya 0 gimana? Oh, kalau Y-nya 0, X-nya langsung 12 gitu. Jadi 12,0. Kemudian kalau X-nya 0 gimana? Berarti kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 6 gitu ya. Jadi di sini 0,6 gitu.
Untuk selanjutnya ini nggak ditunjukkan ya perhitungan ini, biasanya saya kan nggak wajib juga ditunjukin ini kan. Jadi kita tahu titiknya begini, toh gampang kan, gitu ya. Perhitungannya ini udah usah lah, langsung aja panah tik 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 titiknya gitu. Kemudian y lebih dari sama dengan 3 ini yang persamaan garis ketiga, ini nggak perlu diapa-apain ya. Ya garisnya y sama dengan 3 aja sih, gitu. Udah. Nah, sekarang kita bikin dulu koordinat-koordinatnya gitu. 0,8, 12,0, buset. Ini 12 segini taksiran ya. Ini itu 12 gitu. 12,0 tuh gitu. Kemudian kalau 4,0 ya berarti sepertiganya inilah gitu, segini ya, taksiran juga ini. Gitu. Nah, itu kalau pakai garis selidik gambarnya harus benar. Kalau kita uji titik pojok nih, taksiran-taksiran gini aja udah oke lah gitu ya. Kemudian titik potong sumbu Y 0,8. Bandingkan tuh. Kalau 12 segini, taksirannya segini, berarti 8 segini doang tuh. Kayak gitu. Nah, itu 0,8 tuh. Terus ada lagi 0,6. Nah, kalau 0,6 berarti kan 4 segini, setengahnya gitu ya. 6-nya dekat ke dia lah, segini gitu. Nah, kira-kira gitu tuh gambarannya gitu. Ya. Nah, ini gambar di sini nih, ini juga kurang pas ini skalanya yang ngasal aja nih gitu. Nah, sekarang misalkan kita hubungkan dengan garis-garisnya warna biru ya, warna biru misalnya. Kita hubungkan 4 dengan 8 coba. 4 dengan 8 ya. Kita pakai warna biru garisnya, ini dia. Caranya tarik aja garis dari 4 ke 8 ini gitu nih. Set. Nah, jadi dong. Segini aja jadi. Cuman kan kurang bagus, perpanjang aja lah gitu kan, biar banyak gitu kan. Kayak gitu ya kan. Terus karena ini komputer kan enak ya. Kita geser-geser gitu kan. Tapi kalau dia kamu di buku tulis ya garis aja sendiri perpanjang gitu. Allah. Udahlah ya. Pas lah itu ya. Kemudian garis 2. Nah, garis kedua kita hubungkan titik 12,0 dan 0,6 ini gitu. Ini ya, tarik dari sini ke sini lurus. Ini karena saya komputer lurus ya, enak banget. Nah, udah jadi tuh garisnya. Tinggal digeser juga. Kita geser. Nah, supaya kelihatan enak gitu. Nah, sudah tuh ya. Oke. Kemudian Y sama dengan 3 lagi ada, saya belum bikin. Aduh. Nah, kalau 6 segini, 3 segini ya, setengahnya lah, 6 bagi 2, di sini dong 3. Nah, gitu. Jadi, Y sama dengan 3 ya garis mendatar tuh. Datar aja gitu. Lurus lah. Sana. Lurus, harusnya jauh, tapi ya. Kita geser lagi dia. Hup, segitu. Nah, itu dia garis-garisnya, ini belum diarsir ya. Belum diarsir, belum. Arsiran belum ada. Sekarang garis 1, ini garis 1 nih. Ini garis 1. Kasih nomor ya, yaitu 2x tambah Y lebih dari sama dengan 8, kan gitu ya. Nah, sekarang kita uji tuh titik 0,0 tuh. Ini titik 0,0 nih ya. Nah, berarti kan X 0 Y 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 8 gitu. Benar nggak tuh 0 lebih dari sama dengan 8? Salah dong. Ya kan? Salah. Nah, ya nggak sih? 0 itu kan lebih kecil dari 8, salah. Berarti salah 0,0 bukan daerah penyelesaian. Kita arsir awalnya dia yang kita arsir gitu ya. Kita arsir dia dulu yang bukan daerah penyelesaian ini. Nah, kita arsir tuh begini. Kita arsir ya. Arsir ke dia dulu, nah untuk arah ke 0 ini gitu. Begini. Nah, ini semua loh ya, begini. Nah. No. Arsir terus untuk garis 1 ini. Oh, gitu. Kan seperti itu ya. Untuk garis 2 sekarang. Ini garis 2 nih. Ini garis 2 seret gitu ya. Ini garis kedua. Dia X tambah 2Y
lebih dari sama dengan 12 gitu ya. Maka dia sama, kita uji 0 juga. 0 lebih dari sama dengan 12 ya. Jadi di sini 0 lebih dari sama dengan 12. Salah juga. Salah berarti bukan daerah penyelesaian untuk garis satu ini, berarti semua yang mengarah ke sini diarsir. No. Nah, jadi kalau misalkan yang kita arsir sebagai daerah penyelesaian, ngelihat arsiran begini sakit pala kita ini. Gini, mana kemana yang udah diarsir nih gitu loh. Sampai situ aja ya. Ini kok udah coreng-moreng nih, puyeng pala kan ini. Mana yang diarsir, mana yang bukan gitu kan. Nah kalau kayak gini kan jelas ada daerah putih gitu kan. Sekarang untuk garis yang ketiga. Garis yang ketiga adalah si ini nih. Nih. Y lebih dari sama dengan 3. Kalau ini nggak usah pakai uji-uji lah ya. Y lebih dari sama dengan 3 pastinya dia ke atasnya dia dong daerah penyelesaian. Berarti yang bukan DP ya ke bawahnya dia gitu ya. No, coba lihat di arsir di sini. Ini kalau diarsir juga dia ini kena coret nanti. Gitu. Ya, kalau sudah begitu mana daerah yang putih? Daerah yang putih ini kalau kita berikan warna merah ya tulisannya ya. Berarti ini daerah HP gitu. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya kayak gitu. Karena dia tidak diarsir, berarti itu daerah himpunan penyelesaian. Walaupun pada kenyataannya harusnya daerah himpunan penyelesaiannya adalah diarsir begini. Ini ya. Harusnya diarsir yang ini tuh. Set 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 set. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini di atasnya dia ini. Nah, ini dia semua. Ini adalah HP gitu. Jadi yang diarsir itu harusnya HP-nya. Tapi kalau kita menggambarkan HP yang diarsir, kita bingung kayak gini nih, coreng-moreng begitu. Kalau gini kan jelas tuh kelihatan yang putih sebagai HP. Berarti jawabannya ada daerah 2 gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi pada awalnya memang yang diarsir yang bukan himpunan penyelesaian dulu supaya penyelesaiannya kelihatan warna putih gitu. Tapi setelah itu dihapus lagi atau kalau enggak dibikin gambar kedua. Baru kita arsir daerah himpunan penyelesaian yang kita dapat itu kayak gitu prosesnya. Itu kan jadi 2 langkah ya enggak? Kalau kamu pengen 1 langkah boleh enggak sih Kak? Boleh enggak Pak? Boleh lah. Kalau 1 langkah doang ya udah boleh juga. Misalkan kita langsung arsir daerah penyelesaian boleh. Kalau saya biasanya saya kasih panah-panah ya. Nah, kalau 2 kali langkah kan ribet ya. Pertama arsir yang bukan, setelah itu diarsir yang penyelesaian gitu kan. Rempong juga gitu. Boleh juga selangkah aja gitu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi contohnya. Ini bolehlah kalian hapus ya. Di screenshot maksudnya. Screenshot dulu biar kita lanjutkan lagi. Sudah ya? Sudah di screenshot, oke. Nah sekarang kita lihat dulu nomor 7 kayak mana tuh modelnya. Nomor 7 juga boleh tuh. Mirip masih ya dengan nomor 6 tadi. Nomor 7 lagi ya. Nomor 7 nih kita lihat. Yang pertama sih ini dulu deh. Titik-titiknya dulu lah ya. Daerah yang diarsir, waduh. Oh ini mah kebalikannya ya. Bentar dulu ya, yang lain dulu ya. Kalau ada yang lain dulu. Selain nomor 7 ini. Jadi nomornya ini enggak berurut ya. Jadi ya, sama pula. Ini juga sama ya. 10 sama coy. Harusnya konsepnya masih nyambung dengan nomor 6 tadi. Nyambung sama nomor 6. Oh udah nggak ada. Aduh. Malah nomor 1 kalau begini. Ini juga rempong juga sih nomor 1 ini. Tapi ini aja lah dulu lah kalau begitu. Nah kalau di sini ceritanya kita mencari model matematikanya gitu. Kebalik ya.
Jadi pada gambar ini dapat kita lihat dia melalui titik ini 0,2, 3,0 gitu ya. Ini 0,4, ini 2,0 gitu. Nah, khusus untuk persamaan garis yang melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y, itu dengan mudah kita bikin persamaan garisnya ya. Jadi kalau ada seperti ini ya, melalui titik berapa, 42 misalnya ya, itu dia, kita bikin dulu sumbu Y, sumbu X gitu ya. Kemudian di sini A boleh ya, di sini B gitu. Nah, ini pusat koordinat 0,0. Kalau persamaan garis diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, persamaan garisnya adalah tinggal yang ini kita kalikan ke X, yang B kita kalikan ke Y, omega. Hasilnya nanti sama dengan A kali B gitu. Jadi persamaan garisnya nanti menjadi AX ditambah BY sama dengan A kali B gitu ya. Ini ya caranya. Tapi kalau titik potong sumbu X dan sumbu Y tidak diketahui, bagaimana cara kita menentukan persamaan garisnya? Ya kita pakai rumus persamaan garis yang paling dasar begini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya kita pakai ini ya. Kalau tidak diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, kita pakai ini. Terus pakai rumus ini untuk mencari persamaan garis yang diketahui titik potong titik sumbu Y-nya, boleh nggak? Boleh juga gitu. Cuman ini kan cara yang lebih efektif aja kayak gitu. Jadi kalau ini kita berikan nama garis 1 di sini, ini kita kasih nama garis 1, kemudian ini kita kasih nama garis 2. Ya. Ini kan bentuknya apa ini ya? Kipas begini ya. Bentuknya. Ini ada 2 garis tuh garisnya. Terus ini ada lagi nih. Ini juga garis juga ini garis 3 lah kita kasih nama gitu. Ini juga garis nih, garis pembatas. Pokoknya semua daerah hitam itu garis lurus yang pembatasnya itu pasti berupa garis gitu. Ini garis 4 gitu ya. Garis 4 ini. Nah, gitu. Ada 4 garis berarti kayak gitu. Nah, untuk garis 1 dengan metode rumus ini berarti dengan mudah kita cari ya. Untuk garis 1 misalkan di sini saya kasih garis warna merah jambu. Dari ini mana ininya ya? Ininya belum ada. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, dia enggak bikin sumbu-sumbunya. Jadi yang 4 ini kalikan ke X gitu. Nah, gitu kan. Untuk garis 1 ini ya. Terus yang 2 ini kalikan ke Y gitu. Caranya begitu, cara membuat garisnya. Ya. Hasilnya sama dengan A kali B gitu. Jadi di sini dapat kita tuliskan persamaan garis satunya berarti 4 kali X dong. Gitu ya. Berarti 4X gitu. Ditambah 2 kali Y. Jadi 2Y sama dengan 4 kali 2, 8 gitu. Tapi ini masih bisa disederhanakan. Bagus. Kalau bisa, kalau enggak bisa enggak usah. Ini bisa bagi 2, berarti jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, sekarang permasalahannya, dia ini kurang dari atau lebih dari? Wah, kurang dari atau lebih dari nih? Nah, ini jadi repot. Pokoknya garis 1 yang adanya ya. Garis 1 udah dapatkan dengan mudah ya. Ini ntar dulu deh. Garisnya dibuat begitu pula di sini rupanya. Berarti harus kita bikin jadi begini. Ini kan banyak model kan ya.
bisa jadi begini dong. Gini kan. Nah, gitu ya. Oh my god. Nah, itu dia. Garis 1 gitu. Garis 2 juga kayak gitu. Ya, garis 2 juga kayak gitu. Kalau garis 2 berarti kan 2x tambah 3y itu. 2x ya. 2 kali x tambah 3 kali y sama dengan 2 kali 3 tuh 6. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain nih. Nggak bisa disederhanain ya kan. Berarti segitu aja udah. 2x tambah 3y dikurang 6 tuh sama dengan 0. Nah, ini yang kedua gitu. Terus yang ketiga, garis 3 ini pastinya sumbu x ke atas itu adalah y lebih dari sama dengan 0 ya. Y lebih dari sama dengan 0 itu yang ketiga, sumbu x ke atas. Kemudian ini sumbu y ke kanan nih. Dari penyelesaiannya itu adalah x lebih dari sama dengan 0. Itu yang keempat. Nah. Ya, oke. Nah, sekarang gambarnya kayak gini. Daerah arsirannya nggak jelas nih. Kayak gitu ya. Daerah arsirannya nggak jelas. Bagaimana nih daerah arsiran ini kan kayak gitu kan. Jadi apa ini kayak gitu. Nah, di sini dapat kita lihat sebagai contoh misalkan katakanlah garis yang ini kita bikin lagi di garis di sini ya. Ini kita bikin lagi ya. Sini satu lagi. Tapi yang ada koordinatnya sekarang. Misalkan garis 23 ini deh. Dari 2 ke 3. Nah, gini dia. Ini sumbu X tadi. Ini sumbu Y. Apa sumbu X. Ini sumbu Y. Dia melewati 2,0. Dan ini adalah 3,0. Dan ini pusat koordinat 0,0. Sedangkan dia garisnya itu sendiri adalah 2x ditambah 3y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi gini, kalau diarsir seperti ini, bukan biasanya kan yang diarsir itu ke atas sana, kalau nggak ke bawah sana gitu kan ya. Yang diarsir di antara kedua garis itu gitu ya. Kalau dia seperti itu, intinya adalah dia pasti perkalian. Kayak gitu. Pasti perkalian. Oke. Pasti perkalian ya. Nah, sekarang begini. Jadi di sini mana yang perkalian? Hanya 2. Yang ini, kalau enggak yang ini gitu. Jawabannya itu kalau enggak D ya E kan gitu ya. Belakangnya sama semua, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau belakangnya beda, udah jelas bisa dapat jawabannya gitu. Ini belakangnya sama semua, enggak ngefek berarti. Sekarang jawaban kita D atau E? Yang membedakan D sama E cuman ini doang. Apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0 ini? Hanya ini bedanya. Lah terus bagaimana dong ini? Lebih dari 0 apa enggak gitu loh. Perkaliannya itu gitu. Bagaimana kita tahu itu? Nah, caranya kita tentukan tanda-tanda di atas dan di bawah garis ini. Misalkan ini garis 2 ya. Sama seperti tadi sebenarnya pakai uji juga. Misalkan kita uji titik 0 nih. Uji titik 0 ini ya. Nih titik 0 ini kita uji. Nah, lihat tuh. Kalau kita uji titik 0 ini dia tandanya positif atau negatif gitu aja sih. Berarti ini kan 0 tambah 0 dikurang 6 sama dengan 0 kata dia. Lah ini apa? Min kan? Min 6 kan? Jadi di sini nilainya min gitu loh. 0 ini berarti di sini daerah min tuh bagi garis 1 ini. Sebelah sininya dia pasti positif gitu loh. Jadi setiap ada titik yang di atas garis 2 ini pasti positif nilainya. Setiap ada titik yang di bawah garis 2 ini pasti nilainya negatif kayak gitu. Ya. Otomatis garis 1 juga kalau kita uji titik 0,0 ini saya nggak bikin lagi garis di sini ya. Ya kalau dibikin garis 1 juga boleh sih, kita bikin deh garis 1 yang lewat 42 itu ya. Tinggal di garis aja kok. Lewat 42 set. Nah, ini 42 nih. Ya, tapi kan jadi membingungkan ini. Aduh. Terus dia agak dekat ke sini lagi ya. Ya ini saya skalanya ini 4-nya kurang jauh ini sumpah. 4-nya kurang ke atas, ini masih 3 ini. Terus jaraknya kurang pas juga.
Nah ini jadi, aduh, jadi ada di sini nih tanda-tanda ini. Udah lah ya, ini merah jambu punya si garis 2 lah ya. Garis 1 misalkan kita warna hijau aja, hijau. Nah, dia juga kayak gitu. Untuk dia, untuk ini garis 1 ini, yang mana persamaan garisnya dia adalah 2x ditambah 4, di 2x tambah y kurang dari 4 sama dengan 0. Kalau uji titik 0 juga titik 0,0 ini, 0 tambah 0 berarti kurang dari 4 sama dengan 0. Ini hasilnya min 4 gitu ya. Jadi ini min juga. Jadi daerah di bawah garis ini juga min gitu loh. Ini min juga, di atasnya dia positif gitu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di sininya dia min. Ini merah jambu ini kita pindahin dikit deh, jangan di situ deh dia. Yang ini nih. Kok ikut-ikutan kehapus yang satunya lagi? Si merah jambu di sini aja tulisannya, minnya di sini. Nah, gitu. Di bawahnya dia ya, pokoknya. Nah, jelas itu kalau kita lihat, ini di atasnya garis 1, sedangkan ini di bawahnya garis 1. Di atasnya garis 1 ini selalu positif ya. Jadi yang positif itu selalu di sini. Ini selalu positif nih di atasnya dia ini. Ke sini juga tetap positif tuh. Alah. Oh, sini juga positif gitu untuk garis warna hijau garis 1 ini gitu. Sedangkan siapa namanya si garis 2 juga gitu. Di sini itu selalu positif tuh nilainya. Sininya dia juga positif nih. Nah, berarti kalau di daerah yang diarsir ini nih daerah penyelesaian kita ini, yang ini di sini ya. Di daerah penyelesaian ini adalah garis 1 negatif, garis 2 positif. Nah, kalau positif dikali negatif itu menghasilkan apa dong? Negatif kan gitu kan. Di mana negatif itu adalah kurang dari 0 gitu. Sesuatu yang kurang dari sama dengan 0 ini kan disebut negatif ya. Sesuatu yang lebih dari sama dengan 0 disebut positif kan. Berarti di sini yang dibutuhkan kan di hasil daerah 2 ini. Ini. Berarti yang dibutuhkan yang perkaliannya negatif sehingga jawabannya adalah D kayak gitu. Andai kata hasil perkalian di sini positif, maka yang diarsir adalah lebih dari 0 gitu. Jadi kalau dalam soal ini diarsir misalkan ini, yang ke atas sini nih sama yang ke bawah sini dua-duanya diarsir, itu berarti perkalian hasilnya daerah positif. Tapi kalau diarsir di antara kedua mereka ini perkalian daerah negatif. Kalau yang diarsir ke atas aja, yang ke bawah enggak, itu berarti kedua pertidaksamaan itu tandanya lebih dari, ya kan? Nah, tapi kalau yang diarsir yang ke bawah saja, itu biasanya kurang dari. Kalau yang diarsir cuma satu bagian di sini doang, misalkan satu lebih dari, satunya kurang dari, kan gitu ya. Begitu juga yang satu doang yang di sini. Jadi saya harap kalian pahamlah berbagai kondisi dari bentuk program linear ini, daerah arsirannya mana. Nah, ini adalah untuk nomor 1 ya. Paham semuanya? Enggak. Paham ya? Oke. Silakan di SS kalau sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Jadi sini saya pilih dulu ya yang mana yang kalau teorinya sama kan nggak usah tuh. Gitu ya. Ini yang menambah wawasan kalian aja yang kita bahas. Ini kita hapus sudah 1 2 3. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Nah, ini standar ya seperti biasa, tapi kita contohkan juga lah nomor 2 ya. Oke, nomor 2 berarti dengan mudah ini kita jawab ya. Dengan mudah. Jadi yang pertama ya garis-garisnya dulu lah. X lebih dari sama dengan 0, ini garis 1 ya. X lebih dari sama dengan 0, udah berarti X1 gitu. X lebih dari sama dengan 1 gitu loh ya. Garis 1 gitu ya, kasih nama.
Ini Y lebih dari sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Ini garis 2. Kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Berarti pokoknya diubah jadi sama dengan semua ya, supaya bisa digambar. Ini garis 3. Nah gitu ya. Nah garis 3 langsung kita tentukan titiknya deh. Nggak pakai cara lagi ya. Di sini X bla bla bla, nggak, langsung aja. X-nya apa, Y-nya 0 berarti X-nya 6, 6,0 gitu kan. Y-nya 0 berarti apa, X-nya 0 berarti Y-nya 6, 0,6. Udah gitu aja. Terus yang ini. Yang keempat tuh. 2X tambah 3Y sama dengan 15. Ini yang garis yang keempat. Sama, set set set. Ini biar gampang aja ya. Langsung gitu. Untuk Y0 berarti 15 per 2 ya. 15 per 2 ya 7,5 lah, tapi kita bikin pecahan aja nggak apa-apa. Terus 15 bagi 3 berarti 0,5. Udah, hanya itu kan. Terus pertanyaan, berapakah nilai minimum dari 3X tambah 4Y? Ini adalah fungsi objektif ya. 3X tambah 4Y. Langkahnya kita bikin gambar dulu ya. Kita bikin gambar sketsa. Gambar ini kalau uji titik pojok tidak harus bagus-bagus banget. Dia hanya sebagai ilustrasi aja. Ya. Ini dia. Susah kalau begitu. No, harus pakai ini. Nah, sumbu Y, sumbu X, pusat koordinat gitu. Angka paling gede di sini 15 per 2 ya, 7,5. Ya udah segini aja 15 per 2 itu. 15 per 2 dah. Terus berapa lagi? 0,6 ya, 0,6 sekitar segini. Udah tuh. Terus what? Salah, 15 per 2 itu sumbu X. Aduh. Gawat. Sorry. Segini tuh ya. Nih. Sumbu X rupanya nih. Terus di sini 6,0 segini. Terus 0,6. Waduh, dekat-dekatan nilainya ini, ampun. Usahakan sama ya panjangnya ya. Ini 6, ini 6. Walaupun nggak sama-sama banget, tapi diusahakan lah. Ini 5 ya, 0,5. Sudah, terus berapa lagi? X1 ya segini deh. X1. Terus Y2, 1 segini, 2 segini. Ya taksiran semua ini. Nah, terus kita bikin garisnya pakai warna biru-biru itu aja lagi. Biru. Oke. Nah, garis ini yang pertama dihubungkan 6 ke 6. Berarti itu garis 1 ya. Ini kita hubungkan nih. 6 ke 6. Jadi tuh. Kemudian 7,5 ke 5. Nih dia. Hubungkan. Terus apa lagi? Garis 1. Oke, garis 1. Ini tarik garis lurus. Panjang. Kemudian ini tarik garis lurus panjang. Nah, ini semuanya boleh digeser-geser ya. Kita geser-geser deh. Ini kita geser. Ini kita geser. Kok dia juga yang bergeser? Wah, gawat. Nah, aduh, kurang pas. Ini kita geser. Terus ini juga digeser. Jadilah dia. Nah, oke. Jadi di sini maksud kakak begini. Jadi sekarang kakak nggak pakai itu ya, nggak diarsir, bukan daerah penyelesaian, nggak. Saya pakai panah ini. Coba kalian perhatikan. Untuk garis X sama dengan 1 dulu deh. X lebih dari sama dengan 1 berarti ini daerah penyelesaian ya. Arahnya aja saya tentuin, arahnya berarti ke sana gitu loh. Nah, lihat tuh arah panahnya ya. Ke situ. Ini daerah penyelesaian maksudnya ya, arahnya ke sana. Ada 3 deh saya bikin gitu. Untuk Y lebih dari sama dengan 2 berarti arahnya ke sana. Ke atas. Jadi nggak diarsir. Kalau diarsir ribet. Nanti pusing kita ngelihatnya gitu. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, gitu. Kemudian untuk garis 1, garis 1 belum dikasih nama lagi.
Kasih nama dulu ya. Garis 1 kan yang lewat 6,6 ini ya. Ini garis 1. Di mana dia ini X tambah Y kurang dari sama dengan 0. Sedangkan garis 2 yang ini, sini aja deh. Garis 2, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah gitu ya. Jadi sekarang untuk garis 1, kemana daerahnya? Ini nih, 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6, benar nggak? Benar. Di sini berarti daerah penyelesaiannya dia menuju 0 itu untuk garis 1. Berarti garis 1 ini ke sini loh. Ke sini arahnya. Ke sini, ke 0 ini. Ke 0 gitu. Untuk garis 2, kita uji juga. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 15. 0 kurang dari sama dengan 15, ini benar ya. B gitu ya. B, ini juga tadi B, benar. Maka daerah penyelesaian untuk garis 2 juga mendekati 0 itu gitu. Ini dia mendekati ke 0 gitu. Set. Mendekati ke 0 ya. Set. Set gitu. Kalau daerah penyelesaiannya kita arsir dengan warna merah ya. Kalau kita arsir dengan warna merah, daerah penyelesaiannya itu di sini. Ini HP ini. Saya tulis ya. HP. Oh. Wah, diarsir warna hitam aja lah biar kelihatan. Warna hitam ya. Ini dia daerahnya. Pojoknya ini. 1, 2, 3, 4. Aduh, ada 4 pojok. 4 pojok ya. Ini diarsir. Ini dia. Daerah penyelesaiannya ini. Nah, saya begini caranya. Jadi saya kasih tanda-tanda panah gitu. Terus saya tentuin. Tapi kalau nggak ngerti cara begini ya, cara yang tadi tuh. Diarsir yang bukan DP dulu. Nanti cari daerah yang putih gitu. Cari daerah yang putih. Tapi kalau udah paham kayak gini aja, pakai panah-panah aja. Kecil-kecil. Supaya kita nggak pusing. No, itu dia. Nah, gitu. Jadi kita pakai uji titik pojok ya. Kalau uji titik pojok berarti semua titik ini kita harus tahu dulu gitu. Ya, titik-titik ini kan kalau yang ini gampang lah. Titik ini paling mudah ini. Titik ini dikasih nama misalkan neo ke sini ya. Kasih nama titik A deh. Dia X-nya 1, Y-nya 2, 1,2 deh. Gitu. Terus titik ini juga mudah ini, titik ini. Katakan titik B ya. Itu kan X-nya udah 1 tuh. Dia lewat garis 2 kan? Coba ya langsung aja ya. Dia lewat garis 2 gitu. Apa sih? Garis 2 lagi. Garis 4. Kok ini garis 1 garis 2 sih? Aduh, salah. Sorry. Lah. Ini bukan garis 2, ini garis 3 maksudnya. Kan di sini kita kasih nama 3. Ini garis 4. Nah, jadi ini X1 lewat garis 4 untuk titik B ini. Jadi berarti X-nya 1, berarti Y-nya 5 gitu. What? 1,5 dong. Enggak lah ya. Iya ya, 1,5 ya udah deh. Oh. Garis 2 maksudnya. Aduh, kok ke situ sini loh. 2 kali 1 berarti 13 di sini. 13/3 berarti dia. 1,13/3. 4 lebih ya. Itu tuh koordinat B-nya tuh. Kemudian yang ini nih, misalkan kita kasih koordinat C nih. Nah, itu agak susah tuh, koordinat C. Kalau koordinat D yang ini, itu mudah. Kan Y-nya 2 tuh. Y-nya 2 lewat garis 3, berarti X-nya 4. Ini 4. Yang atasnya nggak diarsir nggak? Nggak diarsir nggak? Kenapa? Yang atasnya nggak diarsir? Enggak. Di atas HP? Enggak. Ini loh, yang 4 ini titik pojoknya 1, 2, 3, 4 gitu loh, teman-teman. Oh, yang atas nggak kena ya? Yang 4 itu ya, A, B, C, D, E ya, A, B, C, D ya. Nah, yang C ini dulu, yang C ini harus dieliminasi tuh antara garis 3 dan garis 4.
Ini eliminasinya ini kali 2 aja ya. Ini eliminasi ya di sini. Eliminasi gitu ya. Nah, ini kita eliminasi. Berarti ini kita kali 2 aja deh. Jadi 2x tambah 2y sama dengan 6. Terus yang ini kok 6 sih? 12. Terus yang ini 2x tambah 3y sama dengan 15 ya. Nah, ini kalau dikurangkan berarti min y sama dengan min 3, y-nya 3 ternyata. Kalau y 3, x-nya 3 juga dong. Iya, x-nya 3. Ya udah, x 3 ya. Berarti titik C ini 3,3. Nah, gitu. 3,3. C 3,3. Nah, semua titiknya sudah ada A, B, C, D ya. Maka semua titik itu kita uji ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya ini. Lalu ini dia. Ya. Jadi kita tulis warna merah di sini, fungsi Z ataupun fungsi fx, y sama dengan 3x ditambah 4y. Kita mencari nilai terkecil ya. Sebenarnya sih nilai terkecilnya gampang ya ini. Kalau nilai terkecil itu yang dekat ke 0,0 kayak gitu sebenarnya. Nilai terbesar itu yang jauh ke 0,0. Cuma jangan tertipu dengan mata. Contohnya antara titik D dan titik C kita nggak tahu mana terjauh ini. Hati-hati ya. Makanya harus tetap dimasukkan nilainya. Cuman kalau terkecil pastilah 1,2 ini sebenarnya. Pasti. Jadi kita nggak usah ngitung juga. Nilai terkecil pasti 3 kali 1 ditambah 4 kali 2. Berarti 8 tambah 3, 11 sebenarnya. C langsung gitu ya. Karena ini udah pasti terdekat ini titik A ini gitu. Tapi kalau yang sebenarnya kita harus menguji semua titik itu. Jadi A 1,2, B 1,13/3, terus C 3,3, terus D 4,2 gitu. Ini semua harus dimasukkan ke fungsi objektif ini gitu. Maka ini jadinya 3 kali 1 ditambah 4 kali 2. Ini yang hasilnya 11. Nah, kemudian yang ini berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali 13/3. Ini lumayan gede ini. 3 ditambah berapa tuh? 4 kali 3 aja udah 12. 52/3 ya. Nah loh. 52/3 itu dikecilin aja berapa nih? Lumayan gede lah ya pokoknya. Ini aja deh 3 kali 3 9 ya. Berarti 9 61/3 ini. 61/3. Nah 61 itu kan 60 dibagi 3 aja kan 20 kan. Jadi 21/3 nih. Kemudian ini 3 kali 3 ditambah 4 kali 3. 9 tambah 12 ini 21. Kemudian yang ini 4,2 ya. 3 kali 4 ditambah 4 kali 2. 12 tambah 8 sama dengan 20. Jadi kalau ditanyakan minimumnya 11, kalau ditanyakan maksimumnya 21. Nah, kayak gitu. Di sini yang ditanyakan minimum ya. Jadi 11. Nah, maksimumnya ternyata di C loh ya. Ini hati-hati ya, bukan di D ya. Ini memang dekat nilainya antara 2, bahkan hampir maksimum di B malah. Di situ 21/3 gitu. Tapi ternyata tetap lebih besar di C ya. Jadi kalau kayak gini-gini nih cari maksimum harus diuji. Kita nggak bisa main lihat aja. Wah ini maksimumnya B nih, nggak bisa. Ya. Cuman kalau minimum jelas-jelas di C lah. Ini udah pasti paling dekat ke 0 dong. Masa ini jelas kelihatan jauh ya.
Nah, kayak gitu ya. Panjang ceritanya mencari maksimum minimum fungsi tujuan ini ya. Tapi saya harap kalian udah ngerti ya. Secara umum sudah saya bahas semua kok, menggambar garisnya, mencari maksimum minimumnya ya, semuanya. Ya, hanya ini yang kebahas ya, yang penting-pentingnya aja, yang lainnya enggak. Waktunya habis pula. Kita mulai 9.15, selesainya 10.45 ya. Oke, kita coba sampai di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pemahaman kalian tentang program linear ini semakin bagus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama ya Igel.